Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang kepalsuan kasih. Seringkali kita menjadi orang-orang Kristen, sering kita menjumpai kehidupan atau praktek-praktek kehidupan di mana setiap orang-orang percaya seringkali memalsukan kasih di dalam setiap gerak langkah kehidupannya. Entah dengan bertujuan modusnya baik, motivasinya baik ataupun jahat. Tapi seringkali kita mendapati di dalam setiap kehidupan kita menemui ada orang-orang di dalam Kristus yang seringkali memalsukan kasih untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keinginannya, untuk kepentingan bagaimana supaya dia bisa eksis dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian: kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, saudaraku, beranjak dari kebenaran firman Tuhan yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, sebenarnya setiap kita seharusnya memiliki kasih yang besar seperti kasih Yesus. Nah, tidak boleh ada intrik-intrik dalam hidup kita untuk mempergunakan kasih itu untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kasih itu harus kita boleh kenakan dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, berapa banyak orang-orang yang seringkali memakai kasih itu hanya untuk modus di dalam hidupnya, di mana kepalsuan kasih itu sering kali dipakai dengan alasan rohani, dengan alasan label-labelnya sebagai pelayanan dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan dirinya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memuaskan hasrat dunianya. Tidak pernah berpikir bahwa kasih yang harusnya kita gelontorkan atau kita keluarkan atau kita wujudkan di dalam hidup kita harus mencerminkan kasih dari Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu menjadi cerminan untuk kita bisa mengasihi setiap orang, siapapun itu. Beranjak dari kehidupan kita yang berdosa, dikasihi oleh Yesus Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib, maka kita harus mengejawantakan kehidupan seperti Kristus. Nah, tidak boleh ada kepalsuan. Betul-betul bahwa kasih itu yang kita boleh wujudkan atau kita keluarkan dalam hidup kita itu kasih yang betul-betul murni, seperti kasih Yesus terhadap diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Korintus 13 ayat yang keempat dan kelima, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, berapa banyak hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali menyimpan kesalahan orang lain sampai berlarut-larut. Bukan hanya jemaat biasa, kadangkala juga pendeta-pendeta, para majelis, para pelayan, aktivis gereja, kadangkala juga belum lulus dari hal-hal seperti ini. Maka kadangkala kita hanya bercuap-cuap, tapi kita prakteknya kita belum bisa. Nah, hari ini kita harus berjuang. Saya juga berjuang, setiap kita harus berjuang untuk kita bisa mengenakan kasih itu. Bahwa kasih itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita itu menyimpan kesalahan orang lain, atau di dalam ayat yang kelima itu dikatakan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seberapa besar kita bisa untuk tidak menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan berlarut-larut dengan dilabeli dengan hal-hal yang rohani, seolah-olah kesannya kita seolah-olah baik padahal hatinya belum baik. Nah, ini kembali kepada diri kita, bagaimana mengolah hati kita, mengolah jiwa kita, mengolah pikiran kita, supaya walaupun orang lain mungkin sudah mendukakan hati kita, orang lain mungkin sudah membuat kesalahan besar terhadap diri kita, jangan kita menyimpan kesalahan orang lain itu sampai berlarut-larut, saudara. Apalagi sesama pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus transparan saja di hadapan Tuhan. Kalaupun kita salah, kalaupun kita hari ini memang perlu ada perubahan, harus kita berubah. Mari kita berubah.
Jangan sampai kita kemudian menyimpan kesalahan orang lain. Di mana kasihnya? Apalagi kalau kita sebagai orang-orang yang sudah melayani Tuhan sepenuh waktu, sudah mengatakan bahwa ini adalah panggilan sebagai anak-anak Tuhan, lalu kemudian tetap masih memiliki praktek-praktek kehidupan seperti ini, ya harus berubah Bapak Ibu. Makanya itu jangan ada kepalsuan kasih. Di dalam gereja, di dalam kehidupan, di dalam setiap ranah kehidupan kita masing-masing. Kalau kita dengan suami istri ada masalah, ya kita harus selesaikan, lalu kita berbaikan dan lain sebagainya. Kita menata hidup lebih baik, step by step. Saya pikirkan seperti itu. Kita tidak mungkin akan terjerembab lagi di dalam kehidupan yang lama. Tetapi ketika kita sudah mengenal Yesus Kristus di dalam hidup kita, maka setiap langkah-langkah kita juga harus mencerminkan Kristus. Kehidupan ini apa yang nggak ada masalah? Pasti ada masalah. Pasti ada persoalan dalam hidup. Tapi kalau persoalan kehidupan itu sampai kemudian membuat hati kita sudah tidak enak dengan orang lain, sudah orang-orang yang dekat dengan kita, lalu kemudian kita seolah-olah mengkamuflase, mengelabui orang seolah-olah tidak ada masalah, padahal dirinya ada masalah. Ini ada persoalan apa? Nah, ini perlu kembali pada diri kita dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hari ini hidup kita sudah ditebus, hidup kita sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita mengasihi orang lain. Tidak perlu kita lihat latar belakangnya, kesalahannya kemarin-kemarin apa, ya sudah. Karena setiap orang-orang ini kan juga akan berproses dalam hidupnya dengan Tuhan. Nah, kalau hari ini kita tidak memahami sampai di tataran ini, saudara, maka kita belum menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita berjuang, hari ini kita berproses. Kiranya cahaya kebenaran firman Tuhan selalu menerangi setiap jalan-jalan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Haleluya. Amin.